baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Anggun. Jadi sebelumnya mohon maaf Ibu Anggun, mau tanya dulu ini, apakah masih memiliki jam untuk mengajar hari ini? Masih Pak. Oh, masih. Jadi mohon waktunya 5 sampai 10 menit Ibu Anggun terkait dengan tugas saya sebagai guru tingkatan. Jadi dalam kasus ini nanti Ibu Anggun sebagai coach untuk saya supervisi terkait dengan tugas sebagai guru penggerak. Nah, kita mulai saja Ibu Anggun ya. Jadi kalau boleh tahu nanti setelah saya mau masuk ke dalam kelas, nanti rencananya Ibu Anggun mau di supervisi kelas berapa itu? Rencananya di kelas 7 Pak. Di kelas 7 ya. Nah, kalau boleh tahu spesifik materinya ini tentang apa Bu? Kebetulan materi di bab 3 kemarin sudah selesai. Jadi kami di bentuk besok itu masuk ke bab 4, itu materi pertama. Itu tentang manusia pada masa praksara. Ya, manusia pada masa praksara. Berarti ini konsen ke dalam materi sejarah Bu ya. Nah, ini bab 4. Sasarannya tadi kelas 7 Bu ya. Kalau boleh saya tahu nih Bu, tujuan pembelajarannya nanti yang Ibu inginkan apa ini terkait dengan materi yang Ibu sampaikan? Untuk tujuan pembelajaran nanti ada 2. Itu fokusnya 2. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan periodisasi masa praksara di Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, ini peserta didik mampu mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praksara. Pertama mendeskripsikan, yang kedua itu mampu mendeskripsikan. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, dari Ibu Anggun sendiri ini, agar tujuan pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik nih. Jadi area pengembangan daripada materi ini kemana ini? Oke, untuk area perkembangannya akan dicapai itu ada 2 juga Pak. Yang pertama itu peserta didik itu lebih mandiri dalam pembelajaran. Mandiri. Yang kedua peserta didik itu lebih aktif dan lebih berani tampil dalam mengemukakan pendapatnya. Oke, jadi kalau dilihat dari pengembangannya berarti Ibu Anggun ini mengarahkannya ke dalam kemampuan ini ya, pedagogik ya seperti itu. Jadi anak itu pengen aktif dan mandiri. Nah, ini kalau saya boleh tahu nih Bu, agar apa ya, pengembangan ini dapat terjalin dengan baik, anak ini mampu mandiri, anak ini mampu aktif, strategi yang akan Ibu lakukan ini apa Bu, agar area pengembangan tersebut dapat tercapai? Untuk strategi, karena biasanya saya mengajar itu hanya dengan ceramah saja Pak. Oke. Nah, kebetulan besok itu saya mau mencoba memakai model Pak. Oke. Model di sini fokusnya ke peserta didik. Yang pertama itu peserta didik itu akan saya berikan bahan bacaan, berikan materi nanti. Kemungkinan bisa saya pakai buku paket saja mungkin. Nah, setelah mereka membaca dan memahami apa yang sudah dibaca, saya akan memberikan secari kertas. Jadi anak-anak itu akan membuat satu pertanyaan. Setelah itu pertanyaan itu dikumpulkan lagi. Setelah dikumpulkan baru dibagikan lagi. Jadi diusahakan anak-anak yang membuat pertanyaan itu tidak dapat pertanyaan dia sendiri nanti. Ya. Jadi setelah itu anak-anak dipanggil satu persatu untuk membacakan pertanyaan dan sekaligus menjawab pertanyaan itu. Oke, jadi modelnya sudah mengarahkan ke dalam area pengembangan tadi Bu ya. Jadi ada bahan bacaan agar anak membaca biar mereka mandiri, kemudian mereka maju ke depan kayak gitu Bu ya. Nah, ketika anak maju ke depan ini, apakah anak lain itu diberikan waktu atau ruang untuk mereka bertanya atau berkomentar gitu? Tidak Pak. Oh tidak. Jadi hanya sebatas anak maju saja ya. Karena mau melihat keberaniannya aja dulu. Oh. Mungkin pembelajaran selanjutnya akan ada komentar. Jadi fokusnya memang tujuannya ke individu anak ya. Nah, dari strategi udah ada nih. Kalau dari Ibu Anggun sendiri nih sih Bu. Jadi kan tadi tujuan pembelajaran sudah disampaikan, pengembangan sudah disampaikan, strateginya sudah ada. Dari Ibu Anggun sendiri nih, dengan kondisi kelas 7 kita mungkin udah tahu lah variasi kemampuan mereka. Nah, yang Ibu Anggun sendiri pengen, ini dari Ibu Anggun ya, bukan ke anaknya. Jadi dari Ibu Anggunnya sendiri mau mengembangkan apa nih Bu? Misalnya kasih contoh kayak gini, apakah kita ingin mengembangkan kemampuan
pedagogi kita atau profesional kita atau sosialnya kayak gitu. Dari Ibu Anggun ya, pengen mengembangkan apa terkait dengan prosesnya ini nanti? Secara profesionalnya mungkin. Profesional artinya ke materinya ya. Materinya. Oke, jadi profesional. Jadi berarti pada intinya ketika anak itu mampu menjawab atau menganalisa materi yang Ibu Anggunkan, berarti itu sasaran yang dari Ibu Anggun. Oke, jadi nah ini nanti saya mohon izin Ibu Anggun ya, terkait dengan ketika kita nanti supervisi, saya akan konsen ke apa yang udah Ibu Anggun buat. Nah jadi nanti silakan Ibu Anggun nanti lakukanlah sesuai dengan pra observasi ini, agar apa yang saya lihat nanti saya akan konsen ke sini saja. Nah, ini saja Bu mungkin yang dapat kita bahas untuk pada tahap pra observasi ini. Mudah-mudahan besok di agenda observasinya Ibu dapat menerapkannya dengan baik. Siap. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu jamnya Bu. Silakan kembali lagi ke kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siap.